Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah, metode, dan pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Siti Mukaroma, SPD, MPD. Nah, dalam materi ini itu ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama itu konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan yang kedua itu jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan di Indonesia. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih pengertian dari teknologi? Teknologi itu mempunyai beberapa pengertian. Para pakar memiliki argumen masing-masing dalam mendefinisikan teknologi. Kata teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, tekne yang berarti keahlian, dan logia yang berarti pengetahuan. Teknologi dalam pengertian yang sempit mengacu pada objek, benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Pihak lain berpendapat bahwa teknologi adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Pendapat tersebut mengutamakan proses belajar itu sendiri. Di samping alat-alat yang dapat membantu proses belajar, pengertian teknologi lebih luas. Ada yang berpendapat meliputi pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin luas. Sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi, kesimpulan dari pengertian teknologi itu adalah cara di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan baik berupa perangkat keras maupun lunak untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu. Nah, itu tadi pengertian dari teknologi. Sekarang pengertian informasi. Informasi itu apa sih? Informasi itu adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data, yang kedua memberikan makna, yang ketiga berguna atau bermanfaat. Kita telah mengetahui pengertian dari teknologi dan juga informasi. Sekarang pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara 2 orang atau lebih. Seperti ada pembicara dan lawan bicara, seperti saya dan kalian. Saya pembicara, kalian lawan bicara. Jadi itu kita disebut dengan komunikasi. Akar katanya komunis adalah komuniko, yang artinya berbagi. Kata berbagi maksudnya adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Komunikasi sebagai kata verb dalam bahasa Inggris communicates, berarti bertukar pikiran, perasaan, informasi, seperti curhat, dan segala macam. Itulah pengertian dari informasi, teknologi, dan juga komunikasi. Tadi kita telah membahas secara singkat pengertian dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekarang pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Ini secara tersambung. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu padanan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan memproses, manipulasi, pengelolaan, dan transfer pemindahan informasi antar media. Wawan Wardiana menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi juga dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. UNESCO menyatakan bahwa semua negara maju dan berkembang perlu mendapatkan akses dari TIK
dan menyediakan fasilitas pendidikan yang terbaik sehingga diperoleh generasi muda yang siap berperan penuh dalam masyarakat modern dan mampu berperan dalam negara pengetahuan. Karena perkembangan dari TIK yang pesat, perubahan terus-menerus menjadi tantangan bagi semua pihak, dari Kementerian Pendidikan, pengajar, sampai penerbit. Sekarang kita akan membahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa macam jenis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama adalah komputer. Apa sih itu komputer? Pasti kan udah tahu komputer itu apa. Komputer itu istilah yang diambil dari bahasa Latin computa, yang berarti menghitung atau compute to reckon. Komputer adalah mesin elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Input digital kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan beberapa informasi. Nah, komputer itu merupakan perangkat hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan itu biasanya berupa tulisan, gambar, video, dan animasi. Macam atau jenis teknologi informasi dan komunikasi yang kedua yaitu adalah internet. Pasti kan sering dengar internet. Internet itu adalah singkatan dari Interconnection and Networking, jaringan informasi global. Internet itu diluncurkan pertama kali oleh J.C.R. Licklider pada Agustus 1962. Internet merupakan perpustakaan dunia karena di dalam internet itu terdapat miliaran sumber informasi sehingga kita dapat menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Internet dapat memungkinkan para pengguna atau disebut dengan user untuk berbicara satu sama lain seperti halnya telepon, WhatsApp, Facebook, Twitter, apalagi Instagram, dan lain-lain. Selain itu tadi, internet juga memiliki fasilitas newsgroup di mana para user dapat menggunakannya untuk berdiskusi secara tertulis. Itu pengertian dari internet. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan di Indonesia. Indonesia itu pernah menggunakan istilah telematika untuk arti yang kurang lebih sama dengan teknologi informasi dan komunikasi. Encarta Dictionary mendeskripsikan telematik sebagai telecommunication and informatics, pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi, membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di Indonesia itu dilakukan dengan inisiatif menyelenggarakan siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan, merupakan upaya penyebaran informasi ke seluruh Nusantara. Hal ini adalah wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu proses pembelajaran masyarakat. Kelemahan utama siaran radio dan televisi pendidikan adalah tidak adanya feedback yang seketika. Bila televisi hanya mampu memberikan informasi searah, pembelajaran berbasis teknologi internet itu memberikan peluang berinteraksi baik secara sinkron atau real time maupun asinkron delayed. Keunggulannya adalah pembelajar maupun fasilitator tidak harus berada di satu tempat yang sama. Pemanfaatan teknologi video conference menggunakan teknologi informasi dari internet yang memungkinkan pembelajar berada di mana saja sepanjang terhubung jaringan komputer. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini tadi, teknologi informasi dan komunikasi itu sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena dia berguna juga dalam pendidikan. Karena teknologi informasi dan komunikasi itu suatu padanan yang tidak pernah terpisahkan dan mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait seperti proses, manipulasi, pengelolaan, informasi, transfer, atau pemindahan informasi antar media.
Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu bagi kita itu sangat membantu dalam pendidikan. Dan jangan sampai kita menyalahgunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin ini saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.